Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah di tempat ini. Dalam ibadah ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kiranya ibadah yang kita bangun berkenan di hadirat Tuhan dan senantiasa kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan kita membangun ibadah ini secara online, dan biarlah walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing tidak mengurangi kehikmatan dan kekusukan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membangun ibadah bersama keluarga karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memasurkan dan mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuki ibadah pada hari ini bersama kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyapa Bapak Ibu Saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya karena kasih Tuhan semata, pagi ini kita boleh bangun kembali dengan sehat dan membangun ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 2, ayat 11 dan 12 demikian. Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita menyerahkan diri kita dalam doa, bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya pada saat ini di dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami dan hari Minggu, hari perhentian yang berbahagia ini, bersama-sama kami membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami sepanjang ibadah hari ini. Ya Tuhan, sungguh kami hanya berlindung di bawah naungan tangan kasih Tuhan. Kami menyadari kami orang berdosa, karena itu ampuni dosa dan kesalahan kami, demikian juga anak-anak seluruh keluarga kami,
dan layakkan kami bersama untuk memasuki ibadah pagi ini. Inilah doa penyerahan kami. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita muliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 64. Bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Marilah kita memohon terang dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu di hari ini, di pagi yang indah ini. Engkau menyertai kami semuanya, Engkau telah memberkati kami semuanya. Terbukti Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam kami membangun ibadah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami mohon terang dari Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Engkau yang akan menyingkapkan setiap hati kami, segala yang terselubung di dalam hati kami. Biarlah kami hanya memohon kepadamu, Engkau yang akan menuntun kami. Untuk Bapak Pendeta Wuryanto yang akan menyampaikan kehendak firman Tuhan, Engkau pakai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Ya Bapa yang di surga, berfirmanlah pada kami semuanya, kami akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita boleh bertemu lagi di Minggu Paskah yang kedua. Firman Tuhan pada pagi ini berjudul Menjadi Saksi yang Benar. Melalui bacaan kita yang tadi sudah kita simak bersama, mari kita perhatikan apa yang Kristus lakukan untuk memulihkan keadaan kritis kepada para murid saat itu. Ada krisis kepercayaan karena salah satu murid Yesus berkhianat menjual gurunya, Yudas Iskariot. Sehingga guru mereka mati mengenaskan, dan ada lagi kabar yang tidak mengenakkan bahwa tubuh Yesus diambil orang. Karena hal itulah maka murid-murid Tuhan galau, takut, kecewa, semua jadi satu. Mereka merasa dalam bahaya. Lalu mereka semua mengadakan pertemuan di ruang yang tertutup, mungkin juga berdoa dan merasa ketakutan. Para murid bersembunyi, mengunci di dalam ruangan.
Mereka merasa harapan mereka, cita-cita mereka terkubur, sedih, putus asa yang begitu mendalam. Situasinya mencekam. Nah, ketika mereka berdoa dalam situasi yang penuh was-was itu, tiba-tiba Yesus secara ajaib di ruang yang tertutup, dia masuk dan ada di tengah-tengah para murid. Tuhan Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu semua. Tentu saja para murid terkejut. Baru setelah Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku di tangan dan bekas tombak di lambungnya, murid-murid menyadari dan mereka gembira bahwa guru mereka ternyata benar-benar bangkit. Akhirnya mereka percaya. Selain Thomas, karena rupanya saat itu Thomas tidak hadir. Thomas mungkin seorang yang begitu sedih di antara para murid dengan pengkhianatan itu. Karena itu dia tidak ingin menemui siapapun, dia menyendiri, tidak ikut dalam pertemuan itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu Yesus juga berbicara tentang misi yang harus diemban oleh para murid setelah mengucapkan shalom. Mari kita baca ayat 21 dan 22. Maka Yesus sekali lagi mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus, roh yang menguatkan. Sikap Thomas yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Tuhan itu juga banyak dipengaruhi oleh rasa kecewa terhadap murid-murid yang lain. Sehingga walau telah diyakinkan saat itu bahwa para murid sudah melihat Tuhan yang bangkit dengan mata kepala sendiri, mereka bukan mimpi atau halu, tapi Thomas tetap tidak bergeming. Ia membutuhkan bukti. Kalau aku belum mencucukkan jariku di bekas paku dan bekas tombak, aku tidak percaya. Kini si Thomas itu mengalami krisis kepercayaan yang amat sangat melebihi murid-murid yang lain. 8 hari kemudian pada ayat 26, terhadap Thomas, Yesus pun juga menampakkan diri dan memenuhi semua harapan Thomas sehingga ia tidak lagi membantah kebangkitannya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas muka dengan muka, Thomas hanya bisa mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allah." Bapak Ibu Saudara, banyak orang seperti Thomas. Mereka percaya karena telah melihat mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus lebih berkenan bila orang percaya kepadanya meski tanpa melihat tanda ajaib. Karena semua bukti kebangkitannya telah tercatat dalam kitab suci ayat 30. Dan itu fakta, bukti itu ada melalui peninggalan sejarah. Sehingga kebangkitan Yesus sebetulnya tidak terbantahkan. Para rasul telah menyaksikannya dan dampak kebangkitannya terlihat dengan kehadiran gereja di muka bumi melalui karya Roh Kudus. Dikatakan pada perikop ayat terakhir di situ bahwa memang untuk itulah Injil Yohanes ditulis supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan siapapun yang percaya oleh imannya kepada Yesus Kristus beroleh hidup dalam namanya. Bukti sejarah dan Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit. Mari di hari Minggu Paskah yang kedua ini kita saksikan hal ini kepada orang lain. Yesus bangkit. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sudah saatnya kita mengaturkan persembahan kita, dan dasar persembahan dalam ibadah hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dengan dasar firman ini, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 335 ayat 3, manusia yang meluku. Saudara, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita juga berdoa syafaat, dan doa ini kita akhiri bersama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu atas karya penebusan-Mu. Karena itu Bapa, dengan penuh sukacita kami mau menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan sebagai umat Tuhan yang setia. Karena itu pada hari ini kami meninggalkan semua urusan kami. Kami bersama berbakti kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini sebagai bukti kasih kami bersama juga membawa korban syukur berupa persembahan. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikannya, sehingga apa yang kami haturkan berkenan kepadamu. Demikian juga hidup kami sebagai wujud ibadah yang sejati. Kami mendoakan saudara-saudara kami, anak-anak kami saat ini,
yang sedang sakit, dengan jamahan kasih-Mu Tuhan curahkan berkat kesembuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhannya kembali. Untuk saudara-saudara kami yang sedang bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang mempunyai masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Demikian juga saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu baik induk maupun pepantan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, adiuswo, janganlah semuanya tertinggal Engkau berkati satu persatu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersama umat manusia sedunia sedang berjuang untuk lepas dari COVID-19. Karena itu segala upaya yang kami lakukan dengan protokol kesehatan ketat, demikian juga pelayanan baik LSM, tenaga medis, paramedis, dan juga alat keamanan negara, Tuhan lindungi, dan upaya kami benar-benar membuahkan hasil. Vaksin yang disebar benar-benar akan efektif, sehingga kami mempunyai imun tubuh yang baik, dan pada saatnya kami benar-benar terbebas dan boleh beribadah, boleh beraktivitas seperti normal, tapi dengan situasi normal baru, dan kami bisa menyesuaikan dengan baik. Bapak, sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini benar-benar akan menumbuhkan iman kami kepadamu, dan kami boleh menghayati bagaimana karya Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh, percaya, meskipun kami tidak melihat secara langsung Engkau Allah yang sudah bangkit. Inilah doa kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Saudara, ibadah telah usai, mari kita undur dan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Jalani kehidupan dengan tenang, tetap jalankan protokol kesehatan ketat, dan saksikan kebangkitan Tuhan melalui kesaksian hidup yang senantiasa menjadi berkat untuk sesama kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 340 bait yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus.
Saudara, mari kita undur dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian, hari ini sampai selamanya. Amin.